video Miss. Nah, kali ini kita akan lanjut materi kita mengenai rumus konversi trigonometri. Nah, pada video kali ini kita akan fokus pada rumus konversi perkalian ke penjumlahan atau pengurangan sinus dan kosinus. Oke, yang ada pada sinus dan kosinus ya. Nah, yang pertama, ketika ada 2 sin alfa dikali cos alfa itu sama dengan sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Nah, kalau di sini 2 cos alfa dikali sin beta itu sama dengan, nah hampir sama dengan ini tapi bedanya di sini dikurang, berarti jadi sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta. Berarti kalau sin yang duluan berarti dia di sini tambah, kalau di sini cos alfa berarti di sini kurang. Nah, sekarang 2 cos alfa dikali cos beta itu sama dengan cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta. Lalu kalau 2 sin alfa kali sin beta itu sama dengan min, buka kurung, cos alfa tambah beta dikurang cos alfa kurang beta. Oke, misalkan coba ajak anak-anak untuk membahas gimana sih dapatnya kenapa 2 sin alfa dikali cos beta itu sama dengan sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Nah, lihat. Kita ingat kembali bahwa sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai sin alfa tambah beta itu sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Nah, lalu kalau sin alfa kurang beta itu sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Nah, pertama gimana kalau misalkan ini kita jumlahkan keduanya? Nah, ini kita jumlahkan maka kita peroleh sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta itu sama dengan, nah ini sin alfa cos beta ditambah sin alfa cos beta berarti kan jadi 2 kali sin alfa dikali cos beta. Nah, kalau ini cos alfa sin beta ditambah min cos alfa sin beta berarti dia saling menghabiskan, sehingga kita peroleh bahwa sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta itu sama dengan 2 sin alfa dikali cos beta. Ini dia. Maka yang ini dapatnya dari sini tadi. Oke. Nah, ini kalau kita jumlahkan, gimana kalau misalkan kita kurangkan? Nah, kalau kita kurangkan gimana hasilnya? Berarti ini kita tuliskan sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Lalu sin alfa kurang beta itu sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Nah, ini kita kurangkan. Kalau tadi pertama ini sudah kita jumlahkan, dapatnya ini. Sekarang kalau ini kita kurangkan, berarti jika ini kita kurangkan hasilnya sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta sama dengan, nah kita lihat ini sin alfa cos beta dikurang sin alfa cos beta, dia saling menghabiskan. Sekarang ini cos alfa sin beta dikurang min cos alfa sin beta, berarti dia jadi jumlah ya kan, berarti dia jadi 2 dikali cos alfa sin beta. Makanya kenapa kita peroleh bahwa 2 cos alfa dikali sin beta itu sama dengan sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta. Nah, inilah dia yang kita peroleh itu. Oke. Nah, lalu untuk yang ini dari mana, Miss? Nah, kalian boleh coba di rumah masing-masing. Ini bisa kita peroleh dari yang mana? Dari rumus yang cos alfa tambah beta itu sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Nah, lalu cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Nah, kalian boleh jumlahkan dulu, lalu setelah itu kalian kurangkan. Oke, itu sebagai tantangan buat kalian di rumah masing-masing ya. Nah, misalkan yang ini kita jumlahkan aja. Ini dapatnya nanti kan jadinya cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta. Nah, ini kalau kita jumlahkan berarti yang ini yang saling menghabiskan ya. Yang
min sin alfa dikali sin beta ditambah sin alfa dikali sin beta, ini saling menghabiskan. Berarti yang tinggal itu cos alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali cos beta, jadinya 2 kali cos alfa dikali cos beta. Oke. Nah, berarti nanti untuk yang ini kita peroleh dari pengurangan dari kedua ini. Nah, sekarang kita lanjut untuk membahas soalnya. Oke. Nah, kita lanjut untuk soal yang pertama. Ketika ada 2 sin 1/3 pi dikali sin 1/6 pi, berarti yang mana alfanya? Ini yang betanya. Berarti ini menggunakan rumus yang mana? 2 sin alfa dikali sin beta, berarti yang ini. Jadinya min cos alfa tambah beta dikurang cos alfa kurang beta. Nah, min cos alfa tambah beta berarti 1/3 pi ditambah 1/6 pi, lalu dikurang cos 1/3 pi dikurang 1/6 pi. Oke. Nah, ini jadinya min cos 1/3 pi ditambah 1/6 pi berarti sama-sama per 6. Ini jadi 6 bagi 3 2, 2 tambah 1 berarti 3 pi per 6 dikurang cos ini sama-sama per 6, 6 bagi 3 2, 2 kurang 1, 1 berarti 1/6 pi. Nah, ini dalam kurung berarti jadi min cos 3 pi per 6 itu berarti setengah pi. 1 pi kan 180 derajat, berarti ini kalau setengah pi nya 90 derajat, berarti cos 90 derajat. Oke. Lalu dikurang cos 1/6 pi itu berarti 30 derajat, berarti cos 30 derajat. Berarti min cos 90 derajat 0 dikurang cos 30 derajat itu setengah akar 3, sehingga 0 kurang setengah akar 3 min setengah akar 3, lalu min kali min setengah akar 3 jadi positif setengah akar 3. Oke, gimana kalau ada soalnya cos 65 derajat dikali sin 25 derajat? Ingat ya, kalau pada sebelumnya rumus yang ada itu untuk yang mana? Untuk yang 2 cos alfa dikali sin beta. Itu yang sama dengan sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta. Nah, jadi kalau hanya cos 65 derajat dikali sin 65 derajat, berarti kalau tadi rumusnya untuk 2 kali, berarti untuk yang di sebelahnya dikali setengah. Setengah apa? Setengah sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta. Oke. Jadi kalau di sini 2 baru ini nggak pakai setengah. Kalau di sini 3 gimana, Miss? Berarti 3/2-nya. Kalau di sini 4 berarti di sini 2 kalinya. Jadi rumus yang tadi itu kan untuk 2 cos 65 derajat dikali sin 25 derajat, maka dia hanya sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta. Nah, kalau dia tanpa 2 berarti dia dibagi 2 kan? Kalau di sini ruas kiri bagi 2, ini juga dibagi 2. Kalau di sini nanti 3 berarti di sini untuk 3/2. Kalau di sini 4 berarti ini 2, gitu dia ya. Berarti ini setengah kali sin alfa tambah beta berarti 65 tambah 25 90 derajat dikurang sin 65 derajat dikurang 25 derajat 40 derajat. Berarti dia jadi setengah sin 91 dikurang sin 40 derajat. Ini dia. Nah, kalau kita cari nanti setengah dikurang setengah sin 40 derajat. Oke? Begitu dia kira-kira ya. Nah, jadi sekianlah untuk mengenai konversi rumus trigonometri dari perkalian ke penjumlahan ataupun pengurangan pada rumus sinus dan kosinus. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya. See you.